Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Wah, bagaimana kabar malam hari ini teman-teman semua? Luar biasanya kurang semangat nih. Apa banyak masalah? Banyak utang? Ya, berikan salam kanan kiri depan belakang kita teman-teman. Katakan kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Katakan kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Walaupun kita sama dengan anak-anak muda yang lainnya, tetapi setiap kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus, kita anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Kita hidup luar biasa dalam Tuhan karena kita mau bawa segenap hidup kita, hidup yang sepenuhnya mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Ikut apa yang menjadi maunya Tuhan, maka kita percaya masa depan kita pasti masa depan yang diberkati. Kalau kita mau bawa hidup kita ikut kehendaknya Tuhan, kita percaya setiap langkah kita pasti disertai oleh Tuhan. Benar teman-teman? Amin. Walaupun di depan kita nanti ada masalah, ada tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan kita tidak takut. Kita tidak ragu, tidak khawatir, sebab kita percaya ada penolong yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus teman-teman. Ya, kita menjadi anak-anak mudanya Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang hidup bagi Tuhan, dimateraikan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Makanya kita berbeda dengan anak muda lainnya. Betul apa betul? Atau kita mau jadi sama dengan teman-teman yang lainnya di luar sana yang tidak kenal Tuhan? Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita pasti berbeda. Kita menjadi anak-anak yang berbeda. Bukan artinya muka kita berbeda, enggak seperti itu ya. Atau mungkin tangan kita di atas jadi di bawah seperti itu, enggak. Tetapi kita anak-anak muda Tuhan yang luar biasa, kita pasti dipakai Tuhan selalu luar biasa. Amin. Tingkah laku kita mengikuti tingkah lakunya karakter Kristus. Amin. Kalau kita anak-anak mudanya Tuhan yang mau dipakai luar biasa, kita pasti memiliki cara hidup yang berbeda dengan anak-anak muda yang ada di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah ketemu semua? Belum? Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yang sudah ketemu sorakan haleluya. Belum, saya belum dengar. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 yang sudah ketemu sorakan haleluya. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat yang pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat keenam, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat yang ke-8, sama-sama kita mau baca, 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perikop ini mengatakan kejahatan manusia. Ya, tema kita anak-anak muda ibadah Yesus pada malam hari ini, kejahatan manusia dan hukuman Tuhan. Ada sebab, ada akibat. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menabur yang jelek, ketika kita menabur yang jahat, kita akan menuai
menuai yang jelek. Kita akan menuai yang jahat. Ya, kejahatan manusia dan hukuman Tuhan. Dosa itu seperti penyakit. Kita tidak akan menyadarinya. Ya, awalnya mungkin hanya sekedar kompromi kecil-kecilan. Karena kecil, karena dosa kecil kita abaikan. Karena menurut kita ini dosa kecil nih, ya kan? Kita biarkan hal-hal itu. Kita toleransi kepada rasa seperti itu. Lalu penyakit ini yang bernama dosa tiba-tiba sudah menjalar. Sudah menyebar ke seluruh hidup kita tanpa kita sadari. Nah, proses dosa ini ya yang digambarkan di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, dosa dimulai dari kompromi. Lalu berlanjut dengan kerusakan, kejahatan, dan kemudian berakhir dengan hukuman. Nah, kecuali di tengah perjalanan itu kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Dan perlu kita ketahui teman-teman semua bahwa Tuhan Yesus menyamakan hari-hari sebelum kedatangannya ke dalam dunia ini kembali. Dia menyamakan dengan hari-hari sebelum air bah. Jadi dalam Matius 24 teman-teman bisa baca. Tuhan Yesus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi dunia ini, hari-hari ini, dunia menuju kepada kebinasaan. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang jahat akan semakin jahat. Orang yang hidup kudus akan semakin hidup dalam kekudusan. Dan kita percaya inilah bagian setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Bahwa kita menjadi bagian orang-orang pilihan Tuhan yang tetap menjaga kekudusan dalam hidup kita. Amin. Nah, teman-teman bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi pada saat itu kejahatan manusia sudah memenuhi bumi. Dan Tuhan sampai berkata bahwa menyesal dia telah menciptakan manusia. Jadi kejahatan yang sudah ada di bumi pada waktu itu membuat Tuhan geram. Membuat Tuhan gimana? Rasanya itu gregetan. Ingin membinasakan manusia. Bahkan dikatakan hewan pun, tumbuh-tumbuhan pun akan dibinasakan. Padahal mereka tidak berbuat dosa. Yang berbuat dosa adalah manusianya. Tetapi akan dibinasakan juga. Nah, dosa itu seperti penyakit. Kita kompromi dengan dosa-dosa kecil. Kita kompromi dengan hal-hal yang kecil yang di luar daripada Tuhan. Tanpa terasa dosa itu mulai menjalar. Mulai menyebar ke dalam kehidupan kita, karakter hidup kita. Yang akhirnya kita melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita melakukan kerusakan di mata Tuhan. Yang akhirnya apa? Pasti ada hukuman dari Tuhan. Karena baik dosa besar maupun dosa kecil sama-sama mematikan. Karena upah dosa ialah maut. Karena upah dosa ialah maut. Baik kita melakukan dosa kecil maupun kita melakukan dosa besar sama-sama mematikan. Dosa besar dimulai dari apa yang namanya kita melakukan dosa kecil. Jadi kalau kita kompromi dengan dosa-dosa kecil tanpa terasa, mungkin kita mengabaikan, ini masih dosa kecil nanti tinggal minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Orang saya nggak membunuh kok, orang saya nggak melakukan kejahatan besar kok, ini dosa kecil saja. Tetapi dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus, yang akhirnya kita menganggap bahwa dosa kecil ini menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu hal yang ya udahlah, yang lain di sekeliling kita juga melakukan dosa seperti itu kok. Jadi ketika kita melakukan dosa itu, karena yang lain juga melakukan dosa itu, kita anggap dosa itu menjadi sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang benar juga. Yang pada akhirnya tanpa terasa dosa itu sudah menyebar ke dalam hidup kita, sudah menyatu dengan hidup kita, menjadi karakter kita. Yang akhirnya apa ya? Kita melakukan kejahatan, kita melakukan kerusakan di mata Tuhan, dan akhirnya ya kita pasti akan menuai hukuman dari Tuhan. Teman-teman, ketika dalam sekolah, di dalam tongkrongan, kita pasti ingin terlihat keren, benar gak sih? Ya kan? Yang cewek pasti ingin terlihat keren di mata laki-laki. Yang laki-laki juga ingin terlihat keren di mata para wanita.
Ya, laki-laki di dalam tongkrongannya pasti ingin terlihat keren. Tapi berapa banyak setiap kita ingin terlihat keren di mata orang lain yang akhirnya kita harus melakukan dosa? Kan banyak. Termasuk saya dulu seperti itu. Kita ingin terlihat keren di mata laki-laki, kita harus melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Kita ingin terlihat keren di mata cewek-cewek, amoy-amoy kan seperti itu. Kita melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Di dalam tongkrongan teman-teman, kita ingin merasa dihargai, terlihat keren. Kita harus melakukan dosa A, dosa B, dosa C. Apa yang terlihat keren di mata dunia belum tentu terlihat keren di mata Tuhan. Tetapi apa yang terlihat keren di mata Tuhan, dunia gak bisa menyamainya. Dunia gak bisa sebanding dengan apa yang menurut keren di mata Tuhan. Ada amin teman-teman. Amin. Tergantung pilihan teman-teman sekarang. Mau terlihat keren dengan cara-cara dunia melakukan dosa, atau teman-teman ingin terlihat keren di mata Tuhan? Pilihan setiap kita. Kejahatan manusia pasti ada hukumannya. Ada sebab, ada akibat. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Pernah gak sih kita melakukan dosa tapi kita anggap itu biasa? Pernah gak? Pernah gak? Contohnya apa yang paling kecil? Oh udah langsung tembak aja lah ya. Dosa nyontek ya. Ya kan, kita kan menipu tuh. Menipu orang sekeliling kita. Bahkan kita menipu diri sendiri. Karena itu kan ketika hasilnya nilainya baik, ketika hasilnya nilainya bagus, kan kita menyadari itu bukan karena kemampuan kita sendiri, karena kemampuan orang lain, dan kita berusaha nyontek. Itu dosa kecil. Tapi karena itu dilakukan oleh seluruh kelas, dilakukan oleh teman-teman yang lainnya, kita anggap ini suatu yang biasa. Seperti orang kalau sudah lawan arah nih, naik motor atau naik kendaraan apa, ketika banyak juga yang ikut sama-sama melawan arah, dianggap menjadi suatu yang biasa, sesuatu yang benar. Ya kan, justru kalau kayaknya kalau nggak melawan arah atau aturan, kalau kita nggak nyontek, kayaknya malah kita yang dipandang aneh. Betul nggak? Ketika kita nggak melakukan dosa A, dosa B, dosa C di mata teman-teman, kayaknya malah kita yang terlihat aneh. Kita ingin berusaha membuat hidup kita terlihat keren di mata orang, tetapi justru Tuhan gak suka sama kelakuan hidup kita. Sangat disayangkan. Karena masa depan kita, kesuksesan kita, masa depan kita yang berhasil itu semua ditentukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman mau punya masa depan yang cerah, kalau teman-teman mau punya masa depan yang berhasil, hidup di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah pasti tidak pernah mengecewakan kita. Saya sering kali bilang di dalam ibadah-ibadah sebelumnya, bukan di ibadah youth ya, di ibadah-ibadah yang lain, saya sering bilang orang yang hidup paling aman di dalam dunia ini kalau dia hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau dia hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Karena dia Tuhan yang mengetahui hari-hari ke depan akan terjadi seperti apa. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup mengikuti kehendak Tuhan, adalah kita sudah mengambil pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang paling aman di dalam dunia. Karena kita ada di dalam Tuhan. Amin teman-teman. Ya. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kejahatan manusia sangat membuat hati Tuhan sedih. Ya, makanya Tuhan dengan dosa sangat bertolak belakang. Tuhan sangat benci dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi manusia. Ya, Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan sangat tidak suka dengan apa yang namanya kompromi. Karena dia mengetahui yang namanya dosa, kalau tidak dihentikan pada saat itu, dia akan menjalar, dia akan menyebar, dia akan menjadi besar dalam kehidupan manusia. Dan ketika manusia sudah menyatu dengan dosa, artinya dosa itu sudah menjadi bagian dalam kehidupannya, dia akan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dan akhirnya menjadi karakter dalam kehidupannya. Mari teman-teman semua, dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan dan kita percaya surga dan neraka itu nyata, benar?
Surga dan neraka itu nyata. Jadi teman-teman tinggal mengambil pilihan. Mau pilih surga atau neraka? Mau dilihat keren oleh Tuhan atau mau dilihat keren oleh teman-teman yang semata juga akan menuju kepada kebinasaan. Tinggal pilihan teman-teman. Ketika kita mungkin karena kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup dalam kekudusan Tuhan, mungkin kita dipandang aneh, tetapi menurut Tuhan itu keren, tetap lakukan itu. Amin teman-teman semua. Karena kejahatan manusia, karena dosa manusia inilah membuat Tuhan sangat sedih. Kenapa? Karena tujuan semula Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu serupa segambar dengan Allah. Supaya ada citranya Tuhan dalam hidupnya. Supaya ada kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Supaya ada kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Supaya ada kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tetapi karena manusia itu terpikat oleh dosa, terpikat dengan sesuatu yang di level bawah, akhirnya manusia memilih untuk mengotori hidupnya dengan sampah. Seperti itu. Kenapa saya mau katakan seperti itu, teman-teman semua? Teman-teman semua pernah mandi kan? Pernah ya? Kesini mandi semuanya? Mandi ya? Ya teman-teman sudah mandi, sudah rapi, sudah harum. Yang laki-laki sudah ganteng, yang wanita sudah cantik. Kemudian di tengah-tengah perjalanan, kalian mau nggak membuat diri kalian mengotori dengan lumpur? Terus mungkin kalian lihat, ih di situ ada tumpukan sampah, ke situ mau mandi. Enggak kan? Enggak kan? Kalian sudah bersih, kalian sudah wangi, kalian sudah ya istilahnya tuh udah dalam kualitas yang bagus. Kemudian enggak mungkin kalian akan mengotori dengan yang namanya dengan sampah atau lumpur. Dengan kualitas yang orang akan hindari. Begitupun dengan dosa. Begitupun dengan dosa. Makanya Tuhan sangat benci dengan dosa. Ketika kita kompromi dengan dosa, ketika kita sudah terikat enak dengan dosa, maka itu akan menyatu dengan kita dan kita akan mulai jauh dari Tuhan. Kita akan mulai menjauh dari Tuhan. Kita menganggap akhirnya melakukan dosa itu sama saja dengan suatu kebiasaan. Semua juga melakukan seperti itu. Jangan teman-teman. Kalau kita mau hidup kita diberkati, kalau kita mau hidup kita sukses disertai oleh Tuhan, ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Karena Tuhan menciptakan setiap kita serupa segambar dengan Tuhan. Ada citranya Tuhan di dalam hidup kita. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ada kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Masa sih citra Tuhan yang luar biasa, yang mulia ada dalam kehidupan kita, kita mau kotori dengan dosa. Kita mau kotori dengan sampah. Kan gak mau. Karena dosa, setan iblis sudah dikalahkan beberapa ribu tahun yang lalu. Kalau kita kalah dengan dosa, berarti kita sudah dikalahkan dengan yang sudah kalah. Bisa mengerti? Berarti kita dikalahkan dengan yang sudah kalah. Sebetulnya kita adalah anak-anak yang pemenang. Karena ada citra Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman mau pilih yang mana? Menyadari bahwa kita serupa segambar dengan Tuhan? Atau kita seperti manusia yang lainnya aja lah. Yang ada dalam dunia ini, gak usah terlalu kudus-kudus gitulah, kan gitu kan bahasanya ya. Gak usah terlalu yang gimana-gimana lah. Udahlah, semasa hidup dalam dunia, siapa sih yang gak buat dosa? Kan kebanyakan setiap kita akan melakukan pembelaan seperti itu. Tetapi teman-teman semua diingatkan bagi setiap kita, bahwa surga dan neraka itu nyata. Kita gak tahu kapan waktunya, ya kan, dipanggil oleh Tuhan. Kita juga melihat banyak sekali berita akhir-akhir ini. Manusia yang kejam, manusia yang melakukan kejahatan. Kita lihat, alah teganya seperti itu. Aduh, sampai sadis seperti itu. Kita gak tahu kapan teman-teman semua. Tetapi setiap kita yang mau hidup di dalam Tuhan, surga adalah bagian kita. Amin. Setiap kita yang mau hidup di dalam Tuhan, ada citranya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang ada kualitas yang tinggi karena Tuhan, karena kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita pasti tidak mau menurunkan level kita dengan dosa. Ada amin, teman-teman. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kenapa? Tuhan sampai datang ke dalam dunia ini. Tuhan sampai menyerahkan tubuh dan darahnya bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk mengembalikan
citra Tuhan itu ke dalam kehidupan manusia itu. Karena manusia sudah mulai jatuh di dalam dosa. Manusia sudah mulai kehilangan kemuliaan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri harus datang ke dalam dunia, berkorban bagi setiap kita. Dia memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, ya, salib mati bagi setiap kita. Agar apa? Agar supaya kemuliaan Tuhan itu kembali lagi ke dalam hidup kita. Agar citra Allah itu yang semula itu dengan tujuan mula-mula bagi manusia itu ada kembali dalam hidup kita. Agar hidup kita kembali ada serupa segambar dengan Tuhan. Kita udah diselamatkan Tuhan, kita sudah ada kemuliaan Tuhan, malah kemudian karena dosa yang demikian, dosa kecil dosa biasa gara-gara kita pingin kelihatan keren di mata teman-teman, kita mau kelihatan keren di mata cewek-cewek, kita mau kelihatan keren di mata cowok-cowok, sampai kita yaudahlah gak apa-apa dosa kecil dulu. Kalau gak cepat-cepat untuk diselesaikan, dosa itu akan semakin besar dalam hidup kita. Kalau dosa itu udah semakin besar dalam hidup kita, kita dikuasai oleh dosa, kita ada dalam lingkaran dosa. Padahal Tuhan sudah begitu baik mengorbankan hidupnya bagi kita. Tujuan manusia semula diciptakan Tuhan, ada serupa segambar dengan Tuhan, ada citranya Tuhan. Kemudian manusia melakukan kejahatan, manusia melakukan dosa, sampai Tuhan marah dan membinasakan. Dan kita bisa lihat hanya Nuh dan keluarganya yang dipilih Tuhan mendapatkan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang diberikan Tuhan yang seharusnya tidak layak buat kita, tetapi Tuhan mau kasih kepada kita. Dan setiap kita teman-teman semua di sini maupun yang menyaksikan ibadah secara online, kalau kita boleh ada yang hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Seharusnya kita gak layak terima kebaikan Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia tetap memberikan kebaikannya dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kita pada saat ini untuk kembali hidup dalam pertobatan, untuk kembali hidup dalam kemuliaan Tuhan, untuk kembali hidup di dalam citranya Tuhan, kemuliaannya Tuhan, langsung buru-buru berubah. Amin teman-teman. Jangan mau dikalahkan oleh setan iblis. Karena setan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dia tidak mencabik, dia tidak menggigit. Kenapa? Karena cakar giginya sudah tidak ada. Karena sudah dikalahkan. Ya, dia hanya seperti singa yang ompong, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Teman-teman pernah digigit oleh orang ompong? Pernah digigit sama orang yang ompong? Coba gigit sebelahnya. Tapi begini ya. Pasti gak terasa apa-apa, benar gak? Nah makanya iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi dia mencari orang yang dapat ditelannya. Gitu. Jadi dia sudah dikalahkan, sudah tidak ada cakarnya, sudah tidak ada giginya. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, ada kekudusan Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang pemenang. Amin. Kita boleh berikan salam kanan kiri kita teman-teman. Katakan ayo, kita anak-anak pemenang. Kita anak-anak pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Singkat saja ada 3 hal. Yang pertama karena Nuh menyadari ada Tuhan dalam dunia ini. Karena Nuh menyadari ada Tuhan dalam kehidupannya. Makanya Nuh berusaha menjaga hidupnya dengan sungguh-sungguh. Karena dia tahu mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mau melakukan dosa kecil di tempat tersembunyi, Tuhan tetap tahu. Ya kan? Tuhan tetap tahu. Kalian melakukan dosa kecil di WC, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Apa yang kalian lakukan di WC? Kencing dengan cara yang sembarangan. Ya kan? Dosa kecil walaupun kalian lakukan di tempat yang tersembunyi, Tuhan tetap tahu. Nah, Nuh menyadari bahwa ada Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dia gak mau sembarangan dalam kehidupan. Yang kedua, Nuh memiliki integritas yang kuat. Jadi walaupun orang-orang di sekeliling Nuh melakukan kejahatan, melakukan dosa, dia tidak mau. Yang kedua, kalau teman-teman perhatikan,
orang-orang saleh, anak-anak Tuhan mulai kompromi dengan dosa yang akhirnya melahirkan kejahatan, Nuh pun melihat teman-teman di sekelilingnya. Mungkin kalau sekarang misalkan teman-teman melihat ada teman-teman yang dulunya pelayanan, rajin sama-sama pelayanan, kemudian akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus, kemudian akhirnya hidup di dalam dosa. Nah, kamu gak memilih seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi Nuh punya tetap integritas yang kuat. Walaupun dia melihat ada teman-teman yang dulunya saleh, akhirnya jatuh dalam dosa, melakukan kejahatan, Nuh tetap berpegang sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita bisa melihat bagaimana Nuh menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada Nuh dan Tuhan berkata kepada Nuh bahwa dunia ini akan dibinasakan, dan kemudian Nuh disuruh membuat bahtera di atas gunung. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia taat. Benar, ada Nuh yang Nuh menolak? Tidak. Nuh gak ngomel-ngomel. Dia tetap lakukan firman Tuhan. Dia tetap lakukan apa yang disuruh Tuhan. Walaupun di sekeliling Nuh mencemooh dia, memaki dia, ya menjelek-jelekan Nuh dia. Orang gila, ngapain bikin bahtera di atas gunung? Ngapain susah payah seperti itu? Tetapi Nuh tetap lakukan firman Tuhan. Mungkin ketika kita menjaga hidup kita dalam kekudusan, dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin kita dianggap orang yang aneh oleh teman-teman sekeliling kita, oleh teman-teman di sekolah, oleh teman-teman tongkrongan kita. Tetapi kalau itu benar di mata Tuhan, tetap lakukan. Amin. Karena hidup kita dipegang sama Tuhan. Karena kesuksesan hidup kita dipegang sama Tuhan, bukan oleh teman kita yang melakukan dosa. Ya, jadi kalau kita mau sukses, kalau kita mau punya masa depan yang cerah, masa depan yang berhasil, kalau kita mau memperbaiki kehidupan keluarga kita lihat keluarga kita, perlu perbaikan ini, perlu pemulihan. Mari pegang Tuhan Yesus. Amin. Pegang firman Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Walaupun kita mungkin dipandang agak aneh oleh teman-teman tongkrongan kita, oleh teman-teman sekeliling kita, tetap ada di dalam Tuhan kalau itu benar di mata Tuhan. Amin. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya undang tim worship.